Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah pernah mendengar ada sebuah istilah doa yang paling berbahaya? Yaitu hati-hati kepada apa yang kamu doakan. Karena bisa jadi kita adalah bagian daripada jawaban apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, seringkali kita berpikir Tuhan bisa mengerjakan dan menjawab doa kita dengan cara lain. Tapi ternyata Tuhan bisa melibatkan kita untuk menjawab apa yang kita sedang doakan tersebut. Saudara, bagian perenungan yang kita mau pelajari hari ini diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara, dari perenungan ini mengajak kita untuk memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus sedang berkeliling dari kota dan desa untuk mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan. Namun fokus daripada teks Alkitab yang tadi kita baca bukan kepada apa yang Yesus bisa lakukan, tetapi melainkan kepada apa yang Tuhan Yesus lihat. Yesus melihat lebih dalam daripada sekedar masalah sosial. Ia melihat orang banyak bukan sebagai beban, bukan sebagai jumlah angka statistik, bukan juga sebagai sebuah proyek pelayanan, tetapi seperti seorang gembala yang melihat domba yang sedang lelah, yang sedang tersesat dan sedang rapuh. Disinilah berita Injil berbicara bahwa dosa bukan hanya berbicara tentang pelanggaran moral, tetapi sebuah kondisi kehilangan arah karena mereka hidup di luar Tuhan. Orang-orang ini tidak hanya miskin secara sosial atau sakit secara fisik, tapi sebenarnya mereka sedang kehilangan pusat hidup mereka. Mereka lelah bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena hidup tanpa sebuah arah dan juga tuntunan dari Sang Gembala yang sejati. Saudara, Tuhan Yesus tidak tersentuh oleh rasa bersalah atau sebuah kewajiban agamawi untuk menolong orang lain. Tapi justru bagian ini mengatakan tergeraklah hatinya Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Saudara, inilah belas kasihan Injil di mana kasih yang mengalir bukan karena orang itu layak untuk ditolong, tapi karena mereka sangat membutuhkan. Kita melihat sebuah pergerakan dari belas kasihan kepada sebuah kondisi bahwa tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Saudara, ini bukan sebuah keluhan dari Tuhan Yesus, tapi melainkan sebuah diagnosa rohani. Dunia penuh dengan orang-orang yang haus akan makna, pengampunan, dan pengharapan. Dan mereka tidak menyadarinya. Artinya masalah ini bukan pada kurangnya kebutuhan, melainkan kurangnya orang yang mau terlibat. Bahkan gereja pun bisa terjebak kepada sebuah aktivitas yang begitu sibuk dan bisa kelelahan karena kehilangan sebuah berita Injil. Yesus tidak memanggil murid-muridnya untuk bekerja lebih keras demi membuktikan kesalehan mereka. Tetapi ia justru berkata, "Mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian." Artinya pelayanan yang sejati itu selalu dimulai dari sebuah doa dan kebergantungan. Bukan dari sebuah ego rohani ataupun rasa ingin menjadi pahlawan yang bisa menolong banyak orang. Saudara, disinilah kenapa tadi saya katakan doa itu bisa menjadi sebuah doa yang berbahaya. Karena ketika kita berdoa, kita yang bisa menjadi bagian daripada jawaban yang Tuhan sedang kerjakan. Yesus menyuruh murid-murid berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja. Tapi menariknya justru murid-murid inilah yang kemudian diutus
Tuhan supaya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kerajaan surga itu. Saudara, hari ini kita diajak untuk melihat bahwa kita tidak melayani supaya Tuhan mengasihi kita. Kita melayani karena kita sudah lebih dahulu dikasihi. Belas kasihan yang tidak bersumber dari Injil yang sejati itu akan sangat melelahkan. Tapi belas kasihan yang lahir dari kesadaran bahwa Kristus adalah Sang Gembala yang mencari kita yang tersesat atau mereka yang terhilang. Dan itu yang akan menghasilkan sebuah pelayanan yang penuh dengan kerendahan hati, ketekunan, dan penuh pengharapan. Saudara, mari kita menjadi para pekerja-pekerja kerajaan surga atau para pelayan Tuhan yang selalu melihat dunia dengan sebuah kacamata berita Injil, bukan dengan kacamata penghakiman, tetapi dengan belas kasihan Kristus, melihat setiap orang itu seperti jiwa yang sedang dicari Tuhan. Mari kita melayani bukan dari identitas kita untuk diakui, tapi kita melayani bahwa kita sudah diterima oleh Kristus. Mari kita berdoa dan siap diutus. Kiranya Engkau mengirimkan pekerja, itu menjadi doa kita bersama. Yang ingin berkata, bukan Tuhan, ini saya utuslah mereka, tapi ini aku Tuhan. Utuslah aku di dalam semua konteks hidup kita. Saya percaya Yesus bukan hanya menjadi gembala yang sedang mengasihani domba-domba yang lelah, tetapi Dia adalah anak domba yang rela diserahkan supaya domba-domba itu memiliki hidup. Di salibnya itu mengalir sebuah belas kasihan yang sejati, yang menggerakkan hati kita untuk melayani. Dan kita boleh menjadi jawaban daripada dunia ini. Sudah, mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami berdoa, meminta, dan melihat dengan kelelahan, dengan hati yang tertutup. Pulihkan kami dengan berita Injil-Mu sekali lagi, supaya belas kasihan itu lahir bukan karena kewajiban, tapi karena kasih yang sudah kami terima. Ajar kami berdoa, ajar kami taat, dan ajar kami bisa merespon, Tuhan, utuslah kami kemanapun Engkau pergi, sehingga kami boleh memberitakan akan kasih Tuhan kepada dunia yang sedang berdosa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.